wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kelas 3 SDI Alfala 2 pagi yang berbahagia. Masih semangat ya di dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar seperti ini. Tentunya kita harus lebih semangat ya, karena kita udah masuk semester 2, semester genap ya, dikit lagi kita naik kelas ya kan. Jadi semangatnya kudu ditambah ya. Semoga kita selalu semangat di dalam belajar, terutama semuanya sih ya, gurunya juga, kalian juga harus semangat ya, karena emang berat tapi kita harus tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya, belum nanya ya? Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Kemarin kita udah membaca, Bapak kasih tugas baca bab 8 ya, makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar ya. Ini kelas 3 bab 8 halaman 69 ya, ini ada banyak nih. Terus ada tugas juga kemarin, mari menulis. Di bawahnya tulisan fasolli li rabbika wanhar. Ya, ada juga yang kemarin mengirimkan tulisannya. Alhamdulillah, bagus. Oke, kita masuk ke penjelasan bab 8. Makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Nah, di sini ada 3 pembagian. Yang pertama yang A, makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. B, memahami makna surah Al-Kautsar. Dan yang C adalah tata cara sholat yang baik dan benar. Tuh, kita masuk ke cerita. Ya, cerita bagian awal pembukaan bab ke-8. Sini ada cerita, sebagai seorang muslim kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perintah Allah yaitu sholat fardu. Ya. Sholat fardu dilakukan 5 kali dalam sehari. Kita wajib melaksanakan sholat fardu. Bacaan dan gerakan sholat fardu harus dipelajari dengan baik dan benar. Selain itu, sholat yang kita kerjakan harus dengan ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nah, di dalam surah Al-Kautsar dijelaskan bahwa manusia telah menerima nikmat yang banyak dari Allah. Oleh karena itu, manusia harus melaksanakan sholat dan berkurban sebagai bentuk syukur ya, atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak nikmat yang diberikan Allah, di antara nikmat iman, nikmat Islam, sehat, rezeki, dan sebagainya. Sebagai wujud rasa syukur kita harus senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, yang mana itu dinamakan sebagai takwa ya. Nah, di dalam bab 8 ini kita akan membahas makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar. Nah, ikutilah video ini ya. Meskipun seperti ini tapi kita ngulang aja, oke? Kemarin udah baca, sekarang kita ulang pakai video. Bapak coba bacain lagi. Makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar, bagian yang A. Tahukah anak-anakku sekalian apa yang dimaksud dengan hakikat makna sholat? Sini dikatakan, jadi yang dimaksud dengan hakikat makna sholat adalah seseorang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya, penuh ketaatan serta ikhlas dalam setiap rencana dan aktivitas yang dilakukan. Di samping itu, kita juga tidak akan segan-segan memberi atau mengorbankan apa saja yang kita miliki untuk kepentingan agama. Itu
Itulah hakikat sholat dalam surah Al-Kautsar. Nah, seperti disebutkan dalam sebuah tuntunan, jadikanlah sholatmu itu ikhlas karena Allah, dan sembelihlah hewan kurbanmu itu juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa perintah sholat selalu diawali dengan kata aqimu? Nah, di sini ditanya nih, yang berarti dirikanlah. Mengapa dirikanlah sholat? Mengapa demikian? Nah, sini dijelaskan pada hakikatnya melaksanakan sholat harus dengan baik dan sempurna sesuai syarat, rukun, dan sunnahnya. Dengan kata lain, kecelakaan akan menimpa seseorang yang lalai dalam menjalankan ibadah sholat, yaitu mereka yang lalai tentang hakikat, makna, dan tujuan sholat. Adapun makna dan tujuan sholat tergambar dalam surah Al-Ma'un, yang artinya sebagai berikut. Mereka yang riya lagi menghalangi pemberian bantuan. Nah, mengapa riya dan menghalangi memberi bantuan anak-anak? Ya, karena perbuatan ini adalah merupakan tanda tidak menghayati makna dan tujuan sholat. Riya itu apa sih? Riya itu pamer, ya. Jadi orang-orang yang pamer, yang menghalangi bantuan untuk anak-anak, ya. Nah, itu karena mereka tidak menghayati makna dan tujuan dari ibadah sholat. Maka dari itu kita harus melaksanakan sholat dan khusyuk dan penuh penghayatan serta peduli terhadap sesama teman dan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di dalam hadis dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan senantiasa memberi pertolongan kepada hambanya selama ia memberi pertolongan kepada saudaranya. Nah, ini pertolongan, orang yang memberi pertolongan kepada saudaranya itu termasuk orang-orang yang mengetahui makna dan hakikat sholat, ibadah. Makanya ya berbuat baik, ya itu merupakan pancaran, ya hasil dari ibadahnya dia, ibadah sholatnya dia. Makanya dia berbuat baik, memberi pertolongan kepada saudaranya, kepada sesama manusia. Itu karena dia mengerti, mendapatkan makna dan hakikat dari sholat. Nah, orang yang memberi pertolongan kepada saudaranya, maka dikatakan oleh Nabi bahwa ia akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Itu bagian yang A. Kemudian bagian yang B, memahami makna surah Al-Kautsar. Nah, ini ditanya lagi nih, mengapa makna sholat sebagai wujud dari pemahaman surah Al-Kautsar? Ya, makna sholat adalah ikhlas. Makna sholat adalah ikhlas. Ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dermawan. Kemudian apa hubungannya dengan surah Al-Kautsar? Ditanya lagi. Dijawab nih. Hubungannya adalah bahwa makna surah Al-Kautsar juga membahas tentang bagaimana hakikat makna sholat tersebut. Dan mari kita pahami. Kita pahami bersama makna surah Al-Kautsar satu persatu dari per ayat nih, bersama-sama. Pertama, apaan? Ayat pertama surah Al-Kautsar. Ya, benar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, lupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikanmu. Mu-nya kembali siapa nih? Pada Nabi Muhammad. Nikmat yang banyak. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan pemberian kepada kita yang tak terhitung banyaknya. Jadi kita dikasih nikmat oleh Allah begitu banyak. Kemudian kita bisa menikmati semua pemberian Allah, di antaranya nikmat dapat sekolah. Ya. Banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, yang nggak bisa sekolah. Tapi alhamdulillah kita bisa sekolah, kita bisa belajar. Kita bisa belajar di sekolah. Ya, meskipun pada saat ini kita belajar di rumah masing-masing ya. Tapi nanti ketika sudah normal kita kembali ke sekolah lagi. Nah, itu merupakan suatu nikmat ya. Kita bisa belajar, kita bisa sekolah. Kalau kita bandingin kepada saudara-saudara atau teman-teman kita yang gak bisa sekolah gitu. Makanya di dalam hadis kan dikatakan, kita disuruh lihat ke orang yang lebih rendah ya daripada kita, jangan kepada orang yang lebih tinggi. Hadis keberapa tuh? Keempat kalau nggak salah ya di pelajaran hadis. Unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum fa huwa ajdaru. Tuh, kita disuruh melihat orang yang lebih rendah daripada kita, bukan kepada orang yang lebih tinggi. Artinya apa di sini? Kita lihat teman-teman kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang nggak bisa sekolah, ya kita bisa sekolah. Nah, kita di situ kita bersyukur harusnya, ya. Nah, di situ maka dari itu sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya gimana? Dengan rajin ibadah, sholat 5 waktu. Yang kedua, ayat kedua apa? Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, sebagai bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya setelah diberi nikmat yang banyak, kita diperintahkan melaksanakan sholat. Sholatnya gimana? Dengan cara ikhlas, semata-mata karena Allah. Jangan sholat karena pengen dilihat orang, itu namanya gak ikhlas ya. Ria, pamer namanya tuh. Kemudian kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Kemarin kita melaksanakan Idul Adha, Idul Kurban ya. Itu kita diperintahkan untuk berkurban. Kita beli hewan-hewan yang boleh ya, sah buat disembelih. Kambing, kerbau, sapi ya, atau onta. Tuh, kita mengeluarkan harta kita, menyisihkan harta kita untuk berkurban, karena itu untuk kepentingan agama ya, kepentingan saudara-saudara kita gitu. Berbagi kebahagiaan, yang mana itu merupakan bentuk taqarrub ilallah. Tadi dikatakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di situ ditekankan lagi nih di sini. Semua harus kita niatkan karena Allah. Karena sungguhnya Allah lah yang memelihara dan mencukupi semua nikmat hingga tak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, gak mungkin bisa kita hitung. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maknanya bahwa sesungguhnya ada orang yang membenci Nabi
Ada nih dulu yang membenci Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak mau mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Berarti orang itu membenci Nabi Muhammad. Salah satu syariah agama itu adalah sholat. Ketika seseorang tidak mau menjalankan ibadah sholat dan tidak mengikuti apa yang dibawa Nabi sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah, orang tersebut putus dari rahmat Allah. Begitulah gambaran orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan balasannya kelak adalah siksa api neraka. Ya, semoga kita dijadikan orang-orang yang gemar, yang rajin, yang tidak ketinggalan melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Itu yang ketiga di dalam memahami makna surah Al-Kautsar. Oke. Ya, kita lanjut ke bagian yang C di bab ke-8. Tata cara sholat yang baik dan benar. Oke. Kacamata dulu ya. Coba jelaskan anak-anak bagaimana supaya sholat kita menjadi sah dan sempurna. Mana ayo? Sini dikatakan nih. Agar sholat kita menjadi sah dan sempurna, sholat harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Bahkan akan lebih bagus lagi jika kita melaksanakan hal-hal yang disunahkan. Adapun syarat, rukun, dan sunnah sholat akan dibahas dalam materi berikut. Nih, kita akan bahas singkat nih. Ada 3. Pertama, syarat-syarat sholat. Ada 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib sholat, yang pertama harus Islam. Kalau nggak Islam, nggak diterima sholat yang nggak sah. Kemudian berakal, nih, punya akal, ya. Kemudian balik, udah pada balik belum nih? Balik itu udah gede, udah dewasa, belum dewasa sih, yang pasti udah gede, balik. Kemudian telah sampai dakwah kepadanya dan terjaga atau sadar. Ya, tuh syaratnya. Pertama Islam, berakal, balik, kemudian telah sampai dakwah kepadanya dan terjaga atau sadar. Nggak gila berarti ya, sadar. Kemudian syarat sah sholat. Tadi syarat wajib, kemudian ada syarat sah, yaitu mengetahui waktu sholat. Jadi kita harus tahu kita sholat apaan nih, ya. Sholat zuhur, tapi kita nggak tahu waktunya, udah zuhur belum ya? Nah, itu nggak sah, ya. Kita kudu tahu dulu bahwa ini udah masuk waktu zuhur, baru kita sholat zuhur. Tuh. Jadi harus mengetahui waktu sholat. Kemudian suci badan, pakaian, kemudian tempat sholat, suci dari hadas kecil, hadas besar, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Itu. Jadi ketika sholat harus bersih, harus suci semuanya. Badan kita, pakaian yang kita pakai, dan juga tempat sholat kita harus suci dari hadas kecil maupun besar, suci dari najis, ya. Yang kedua, rukun sholat. Ada berapa? Ada 13. Yang pertama, niat melaksanakan sholat, kemudian berdiri, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, tumakninah, iktidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir, dan yang terakhir mengucapkan mengucapkan salam pertama. Salam yang pertama doang nih yang jadi rukun, salam kedua sunnah, ya. Salam pertama, salam yang ke kanan, ya. Tuh. Itu rukun. Dan yang terakhir tertib, ya. Ini banyak banget nih tumakninah di sini.
Tumak ninah apaan sih? Tumak ninah yaitu diam sejenak nih ya. Jadi abis misal itidal, abis ruku kita itidal, baca bacaan itidal ya. Abis baca bacaan itidal kita diam dulu sejenak, jangan langsung berat gitu. Jadi kasih jeda, itu namanya tumak ninah. Misal juga sujud, ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sujud, diam dulu sejenak. Habis itu baru bangun, duduk ya. Itu namanya tumak ninah. Kita kasih jeda. Nah, terus juga sini ada catatan nih. Tadi salam ya, mengucapkan salam. Yang menjadi rukun adalah salam yang pertama. Jadi salam yang ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, kanan, itu jadi rukun yang pertama. Yang kedua salam ke kiri itu sunnah ya. Yang ketiga sunnah sholat. Apa aja? Di antaranya adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Sunnah. Mengangkat tangan ketika akan ruku, mau ruku, sunnah. Ketika berdiri dari ruku, sunnah. Dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Jadi biasanya habis tasyahud awal tuh ya, sampai sholawat kita diri, pas bangun rakaat ketiga, biasa kalau sholat maghrib rakaat ketiga kita angkat tangan, itu sunnah ya, sunnah. Kemudian baca doa iftitah, sunnah juga, Allahu Akbar kabiro ya. Kemudian membaca amin, baca amin ketika imam selesai baca al-fatihah tuh, waladdallin, makmum amin, itu sunnah ya. Kemudian membaca surah, baca surah setelah al-fatihah, surah pendek biasanya, itu sunnah. Duduk iftirash sebelum berdiri pada rakaat kedua atau keempat ya, itu sunnah. Salam kedua, nah tadi salam kedua, salam pertama itu masuk rukun, salam kedua itu sunnah ya. Nah ini mungkin sekedar aja ya, nanti akan dibahas lagi di pelajaran fikih ya. Di pelajaran fikih tentang sholat itu bakal lebih rinci lagi. Nah di sini juga jelasin, kelak kamu dapat belajar tentang macam-macam sholat, macam-macam sunnah sholat. Jadi masih banyak ya. Tuh. Ya itu mungkin tata cara sholat yang baik dan benar. Oke. Itu akhiran dari bab ke berapa nih? Ke-8. Setelah itu nanti kita mengerjakan latihan atau tadrib, memakai seperti biasa, pakai Google Form ya. Mungkin itu aja dari Bapak Aufar. Kurang lebihnya mohon maaf karena kayaknya banyak kekurangannya. Insyaallah nanti semoga akan lebih baik lagi ke depannya, amin ya rabbal alamin. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.